Hai guys, ketemu lagi di channel Vintage Champion. Dalam konten kali ini, jika kemarin-kemarin kita sudah mengulas tentang body, kita akan mengulas ubahan apa saja yang dilakukan di Evan ZR dari bahan Force One ini akan kami kupas tuntas. Tapi sebelum lanjut, silahkan untuk like, share, dan subscribe agar tidak tertinggal dari konten-konten Vintage Sentinel ya guys. Oke, sebelum kita lanjut, kita cek dulu suaranya guys. Seperti ini guys. Ini meskipun suaranya keras kalau kita ambil, tapi sebenarnya dalam mesinnya itu halus ya. Seperti ini, coba ya, tutup ya, habis sandal. Nah, bisa kalian dengarkan suaranya halus sebenarnya guys. Nah, motor ini 120 140 itu masih nyampe guys. Nanti kita bikin motovlognya, kita akan lihatin di speedometernya ini. Jadi banyak ubahan-ubahan yang dilakukan di motor modifikasi Evan ZR ini. Jadi kita upgrade semua guys. Oke, sekarang akan kita kupas satu persatu. Jika motor kalian pengen cengat-cengat juga seperti Evan ZR ini guys. Kita mulai dari ubahan pertama. Biasanya ubahan standar di motor-motor modifikasi. Kita menggunakan kapas kopling FR merek Nippon. Kemudian pelat geseknya itu merek ITT. Kemudian pakai kopling manual karena kita sudah bikin full clutch. Kemudian untuk balancernya pakai full clutch original juga. Jadi tidak dilas, yang asli tidak dilas. Karena apa? Nanti akan kita lanjutkan setelahnya ini guys. Oke, untuk ubannya yang kampas yang apa ini terus per. Nah, per pakai menggunakan per kopling smash. Oke, kemudian kita lanjut ke bagian kanan guys. Mesin di bagian uban di bagian kanan. Di bagian kanan ini masih menggunakan orinya guys, jadi nggak ganti-ganti, masih menggunakan orinya, spool ori. Bahkan ini sebenarnya spoolnya masih pakai spool bukan ori, tapi model ori tapi KW guys. Itu masih sudah ngangkat-ngangkat. Kenapa KW? Karena rencana mau tak upgrade pakai YZ 125 nanti buat konten selanjutnya mau tak ganti. Jadi ini sementara tak diemin dulu pakai spool orinya. Jadi jika kalian punya spool ori jangan berkecil hati guys. Pakai spool ori kalau spek-spek yang lain itu menunjang juga ngangkat-ngangkat oke guys, dan kencang. Kemudian CDI ini masih pakai CDI ori, padahal bukan ori juga guys. Ini masih pakai CDI KW, tapi sudah ngangkat-ngangkat guys. Oke, jadi kalau kalian yang menggunakan CDI ori, apalagi spool yang ori, pasti akan lebih bagus performanya dari motor ini guys, dan pasti akan cengat-cengat, lebih cengat-cengat. Kemudian karburasi ini masih menggunakan karburasi originalnya, masih menggunakan karburasi originalnya. Jadi jika kalian pengen lagi, bisa kalian menggunakan PWK 28 atau PE 28, itu pasti lebih cengat-cengat lagi guys. Tapi dengan resep seperti ini pun sudah cengat-cengat guys. Kemudian untuk bagian depan ini seperti kalian tahu ini pakai RX piston RX 175. Oke, pakai RX 175 oversize 175. Jadi untuk pemasangannya di video sebelumnya sudah ada, jadi kalian bisa ngelihat guys. Oke, terus di bagian tengah mesin itu rasio kita pakai full clutch, terus krek as juga pakai full clutch. Jadi jika kalian yang full clutch itu sebenarnya perbedaannya cuma di piston diperbesar saja, itu sudah ngangkat-ngangkat guys. Dan yang paling penting apa namanya di bagian koplingnya. Kemudian karena kalau sudah upgrade tapi bagian pembuangan juga tidak
kita perbaiki, ya juga akan ngempos guys. Nah ini dibobok untuk apa, knalpot kita bobok bersih, jadi makanya suaranya bisa seperti tadi. Oke, seperti itu. Kemudian untuk rasio rantai, gear rantai juga harus, karena jika kalian spek memadai tapi tidak kalian perhitungkan rasio depan dan belakangnya, juga akan kurang maksimal guys. Ini belakang pakai 38, yang depan pakai 14 kayak gitu. Jadi kita top speednya akan panjang, awalannya juga enteng. Tapi kalau kalian ini pakai yang lebih besar akan ngiplik. Pertamanya kuat tapi akhirnya susah top speed guys. Ini galak, jadi 14 38 itu galak dan top speednya kalian dapat guys. Apalagi ya. Oke, jadi pengapiannya kalau kalian pakai seperti ini saja sudah ngangkat-ngangkat. Ini spek standar untuk pelajar lah. Pelajar dalam arti kalau kalian punya dana tidak banyak dan motor kalian sebenarnya sudah spek Fish Air, sebenarnya cuma ganti piston dan bagian kopling saja guys, itu sudah mencukupi banget. NMAX sudah gampang kalian libas pakai motor ini guys. Tadi juga habis nganter anak sekolah, ada NMAX ngawur-ngawur itu juga nggak susah, easy guys. Angkat jet cepet banget ngangkatnya, kesalip cepet. Terus untuk konsumsi BBM belum tak cek, nanti kita cek, kita bikinin kita bikinin konten lagi guys. Kemudian untuk oli ini pakai Idemitsu, kemudian untuk spek-spek lainnya sebenarnya masih standar guys. Jadi kuncinya ya, terakhir ya, jika motor kalian pengen standar pelajar, cukup pastikan spool original, CDI juga masih original, oke. Piston pakai RXS, ini pakai RXS. Kemudian krek as full clutch, krek as full clutch, rasio pakai full clutch. Bagian kopling upgrade ke plat kopling dan kampas kopling pakai Suzuki FR. Kemudian pernya kita pakai smash, karburasi masih original, pengapian juga ini masih original sampai ke koil-koilnya, tapi kemampuannya sudah dahsyat guys, apalagi kalian upgrade. Oke, nanti ini karena masih dalam setengah mateng, tapi tak bikinin konten karena apa? Karena dengan kemampuan, dengan spek yang sederhana, tapi bener-bener motor ini nyaman banget guys, enteng, nyaman, di RPM berapa aja. Jadi buat kalian yang dana pelajar pengen spek kenceng, lakukan apa yang saya lakukan guys. Oke, terima kasih sudah menyimak video-video dari Vintage Sentinel. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Sampai ketemu di konten-konten kami selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.